Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Royhan Parlubis dengan NIM 5232530003. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai rangkaian D flip-flop untuk mata kuliah teknik digital. Yang pertama itu komponen yang dibutuhkan dalam rangkaian D flip-flop ada eh, gerbang XNOR. Fungsi XNOR sendiri ini adalah memberikan keluaran satu ketika kedua inputnya itu sama, teman-teman. Jika inputnya berbeda, yang input satunya itu 0 dan satunya lagi itu 1, maka keluarannya itu adalah 0. Dalam rangkaian D flip-flop ini, gerbang XNOR ini tidak biasanya langsung sebagai komponen utama flip-flop. Jika gerbang XNOR digunakan dalam rangkaian sekitar D flip-flop, dapat digunakan untuk membandingkan sinyal input dan hanya mengaktifkan flip-flop jika jika eh, kondisi input memenuhi kriteria tertentu. Misalnya kedua inputnya itu sama, teman-teman. Komponen yang kedua itu ada sinyal power source, yaitu clock voltage. Nah, fungsi dari clock voltage ini, teman-teman, sebagai pemicu atau trigger untuk menyimpan atau memperbarui data keluaran. Fungsi lainnya itu adalah untuk mengontrol kapan data yang ada pada data input akan disimpan ke data output, teman-teman. Yang ketiga itu ada D flip-flopnya sendiri, teman-teman. Di sini kita menggunakan dua buah D flip-flop ya, teman-teman. D flip-flop. Fungsi dari D flip-flop ini, teman-teman, untuk menyimpan satu bit data. Jadi di dalam D flip-flop ini, dia menyimpan nilai bit, yaitu antara 0 atau 1 dari input data dan menahannya hingga sinyal clock berikutnya, teman-teman. Ini memungkinkan menyimpan sementara dari data biner dan membantu menjaga kestabilan output karena ada data diambilnya hanya ketika clocknya itu aktif, teman-teman. Input D bisa berubah kapan saja. Tetapi hanya nilai yang ada pada saat transisi clock yang akan dipindahkan ke data output, teman-teman. Yang komponen selanjutnya itu ada DCD display, teman-teman. Fungsi dari DCD display ini, teman-teman, untuk menunjukkan angka keluaran dari rangkaian tersebut ini, teman-teman. Selanjutnya yang terakhir itu ada komponen prop, teman-teman ya. Di sini kita menggunakan dua buah prop. Fungsi dari prop ini, teman-teman, digunakan untuk mengukur tegangan
pada berbagai titik seperti input, output, dan sinyal clocknya, teman-teman. Hal ini memungkinkan perancang untuk memeriksa apakah sinyal bekerja sesuai dengan yang kita harapkan. Dengan menggunakan prop ini, status dari output dapat dipantau untuk melihat apakah flip-flop bekerja dengan benar atau tidak, teman-teman. Seperti apakah nilai input akan ditransfer ke output ketika sinyal clocknya diberikan. Oke, di sini kita akan merangkai rangkaian dari flip-flop tersebut. Oh ya, teman-teman, di sini kita menggunakan ground juga, teman-teman, sebagai pembumiannya, biar tidak terjadinya eh, kesalahan dalam rangkaian, teman-teman. Yang pertama itu kita taruh di clock voltage-nya, dan yang kedua itu di input kedua di DCD display-nya, teman-teman. Sumber dari clock voltage-nya ini, teman-teman, kita menggunakan satu arus saja ya, karena ketika keluarannya itu ketika sumber clock clock voltage-nya ini semakin besar, maka percepatan kecepatan keluaran outputnya itu akan semakin cepat, teman-teman. Jadi kita di sini menggunakan satu arus saja agar bisa melihat keluaran data outputnya dari DCD display ini secara perlahan, teman-teman. Oke, kita selesai menggunakan kita selesai menggunakan apa ketika kita selesai merangkai rangkaian di flip-flop ini, teman-teman, kita runkan. Di sini muncul angka dari 0, 3, 2, dan 1, teman-teman. Jadi, ketika eh, pada saat X1 dan X2-nya ini mati, maka di sini outputnya ini menampilkan angka 0, teman-teman. Pada X1-nya hidup, sedangkan X2-nya mati, dia akan menghasilkan nilai 1, teman-teman. Dan ketika X2-nya hidup, X1-nya mati, dia akan menghasilkan nilai output di CD display-nya itu 2. Dan ketika X1 dan X2-nya itu sama-sama hidup, dia akan menghasilkan nilai output 3, teman-teman, di CD display-nya. Jadi begitulah
cara kerja dari rangkaian D flip-flop ini, teman-teman. Sekian penjelasan singkat mengenai rangkaian D flip-flop dan fungsi dari komponen-komponennya. Dari saya, sekian penjelasannya. Terima kasih dan sampai jumpa.